Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassahabati rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kudus Dr. Haji Mundakir MAG beserta seluruh jajaran pimpinan, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Yang terhormat kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Ani Ismayawati SHM HUM. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Haris Naim selaku Wakil Dekan 1, Ibu Mufatihatul Taubah selaku Wakil Dekan 2. Yang terhormat kepada seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus dan khususnya kepada seluruh peserta baik dari umum maupun dari mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin di dalam keadaan siang hari ini yang manakala hari kedua kita menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh mulia ini, kita masih diberikan kekuatan dan semoga masih diberikan kesehatan sampai nanti di hari kemenangan nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja untuk diskusi konsorsium. Kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memperkenalkan kepada narasumber kita kali ini, Bapak Haji Muhaimin MH, sedikit saya ingin membacakan biografi beliau. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Muhaimin, Bapak Haji Muhaimin MH, yang beralamat di Perumahan Wiku Gang 2 RT 3 RW 5 Desa Katonsari, Kabupaten Demak. Tanggal lahir beliau di Ambarawa tanggal 6 Maret tahun 1963. Kemudian beliau menjalani pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ambarawa, kemudian lanjut di SMP Ambarawa, dilanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung, dan kemudian lanjut di S1 jurusan Tarbiyah kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus ya. Nah, berarti ini cabangnya dari IAIN Kudus di Demak. Kemudian beliau melanjutkan di studi pasca sarjana S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya kami bacakan riwayat dari beliau, narasumber kita pada sore hari ini. Pada tahun 1987 beliau diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, dan pada tahun 1988 diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Untuk selanjutnya di tahun 2014 beliau menjadi kasih di bidang haji umroh di Kemenak Demak, dan dilanjut di tahun 2016 beliau menjadi Kasubag Tata Usaha
di kantor Kementerian Agama Demak. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 beliau narasumber kita pada hari ini menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Demak ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan hingga pada 2020 akhir bulan Desember beliau pindah tugas atau alih tugas menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Kudus pada bulan Desember tahun 2020. Dan sekarang sudah menjadi dosen tetap PNS di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kudus. Hadirin yang kami hormati, kepada seluruh peserta diskusi konsorsium Fakultas Syariah IAIN Kudus, pada sore hari ini tema yang akan dibawakan yakni membumikan wakaf tunai dalam mengentaskan berbagai permasalahan umat. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau narasumber Bapak Haji Muhaimin untuk dilanjutkan membawakan materi konsorsium pada sore hari ini. Silahkan Bapak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf artinya kita memahami atau mengingat adanya surat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sa'nil lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya kurang lebih ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu
memuliakan dan mensucikan mereka dan Allah untuk mereka Oke, terus diulang. ulangi aja. Ini Ini aja. kita mengulang ya. Diulang. Iya, ulang aja, Pak. Maaf, ini ada gangguan teknis untuk acara Zoom ini. Karena gangguan teknis makanya kami mencoba untuk Oke, lanjut. terus dilanjut. Baiklah, kita mulai konsorsium pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Ibu Dekan, dan Bapak Ibu Wakil Dekan, para dosen, Bapak Ibu, serta peserta konsorsium yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya limpahan berkah, rahmah, daya, inayah kepada kita, sehat, kuat. Sampai saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua. Semoga kita puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi dalam konsorsium, yaitu membimbingkan wakaf uang dalam mengentaskan berbagai masalah. Bicara masalah wakaf, tentunya kita mengingat firman Allah dalam surat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim minna wassalli 'alaihim inna salataka sa'nun lahum wallahu sami'un 'alim. Baca maskernya, Pak. Maskernya dibuka. Ya. Biar jelas. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi tentang wakaf ini tidak ada kaitannya dengan zakat itu. Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia,
wakaf uang ini dalam sejarah yang cukup panjang telah dijalankan pada masa zaman Utsmaniyah. Jadi wakaf ini adalah salah satu bentuk peran tropi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Seperti contohnya misal di Mesir, Saudi Arabia, dan di Turki, di negara-negara Islam di dunia, di Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lainnya, pembangunan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Ini kan digunting. Agar wakaf bermanfaat, wakaf harus dikelola secara produktif dan profesional. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian yang banyak kita kenal, atau perkebunan, bahkan gedung-gedung komersil yang dikelola supaya mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Wakaf produktif dipraktekkan di berbagai negara sampai sekarang dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Wakaf dalam sejarah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya di negara-negara Emirat Arab. Dan wakaf dikembangkan secara produktif dan kemudian sejarah wakaf juga merupakan tanah pertanian, perkebunan, dan gedung-gedung komersial seperti gedung-gedung sekolah, madrasah, dan sebagainya. Ada beberapa negara yang gagal dalam mengelola di antaranya penyebabnya adalah manajemennya yang tidak bagus, kemudian nadirnya yang kurang profesional, kemudian penyelewengan dari hal itu sendiri. Kita mengenal beberapa wakaf, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Wakaf dari benda yang tidak bergerak, yang bergerak itu misalkan uang. Kemudian yang tidak bergerak itu misalkan tanah, gedung, dan sebagainya. Di dalam sejarahnya, wakaf uang ini misalkan ini terjadi khilafiyah pada masa itu, zaman Mamluk Turki sudah ditetapkan, sekarang mendapat perhatian khusus dari para ilmuwan. Kemudian wakaf uang juga sudah dipraktekkan di berbagai negara. Baik, Pak. Yang diatur dalam perundang-undangan masuk di Indonesia. Dan dasar hukum dalam wakaf
Ini bagaimana ada dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan untuk wakaf dari hasil yang baik. Dan dalam surat Al-Hajj juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alu khairu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan kerjakan kebaikan agar kamu beruntung. Selanjutnya kami menyampaikan rukun-rukun wakaf. Itu rukun wakaf itu ada wakif, juga ada barang-barang yang diwakafkan. Kemudian peruntukan wakaf itu sendiri, dan ikrar wakaf atau siwat wakaf. Syarat-syarat benda yang diwakafkan diantaranya benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Misalkan tanah, itu berarti harus ada batas tanahnya dari arah berbagai arah di bidang tanah. Kata yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, yang artinya bebas dari segala beban, termasuk sertifikatnya sudah harus diberikan untuk wakaf. Termasuk keluarga wakif pun juga harus tahu bahwa tanah tersebut harus sudah diwakafkan untuk kepentingan umat. Ini juga dibilakan hari supaya para keluarga tidak terjadi permasalahan. Kemudian lanjutan syarat benda yang dapat diwakafkan. Satu, benda yang diwakafkan harus tahan lama. Akan tapi menurut mereka, para ulama Hanafiyah, benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal. Pertama, keadaan data bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, dan ini ada dua macam. Yang pertama, barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. Yang kedua, benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan untuk bekerja, dan lain-lain. Kita fokus pada wakaf uang. Wakaf uang
Selain ulama Hanafiyah, Imam Az-Zuhri juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian disalurkan kepada mauquf alaih. Di samping Imam Az-Zuhri dan ulama Hanafiyah, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga memperbolehkan wakaf uang. Kami kalau di Arab dikenal dengan dinar dan dirham. Kemudian wakaf uang di Indonesia. Menurut fatwa MUI, wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya boleh atau jawaz. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, kemudian dihibahkan atau diwariskan. Dan kita sampaikan permasalahan wakaf di Indonesia. Wakaf di Indonesia ini cukup banyak, tetapi belum dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang bisa diakses oleh umat Islam. Dan faktor penyebabnya kenapa itu banyak masalah, karena kurangnya pemahaman wakaf, itu edukasi tentang wakaf. Dan pengelolaan wakaf itu sendiri yang kurang profesional, dan karena juga bisa dikarenakan terbatasnya benda yang diwakafkan serta nazir wakaf. Ini permasalahan wakaf di Indonesia. Dan kita lanjutkan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf dan tujuan disyaratkannya wakaf. Untuk itu perlu pemahaman konsep wakaf yang ada dalam undang-undang dan juga perlu dilakukan sosialisasi undang-undang tentang wakaf sendiri. Samping itu, manajemen wakaf juga perlu diketahui bahwa pengelolaan wakaf cukup memprihatinkan karena banyak wakaf yang terlantar, bahkan hilang, atau bahkan wakaf yang sudah diberikan akhirnya menjadi rebutan kembali oleh keluarga wakif dan sebagainya. Untuk itu perlu paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Kemudian bagaimana wakaf itu dapat dikelola secara produktif. Kemudian berikutnya perlu peran Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk terus meningkatkan karya nyatanya, memberikan edukasi di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat bisa sadar wakaf.
Selanjutnya akan kami sampaikan macam-macam benda yang bisa diwakafkan dan nazir, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan nazir yang kurang profesional, yaitu perlu dikembangkan wakaf benda bergerak khususnya uang. Kemudian harus belajar dari negara-negara lain supaya negara yang maju dalam mengelola wakaf tersebut, supaya wakaf lebih produktif. Ini tentunya menjadi perlindungan kita bersama bahwa pengelolaan wakaf ini tidak gampang, dan kalau yang rumit butuh kesadaran masyarakat dan profesionalitas dalam pengelolaan. Bicara wakaf, tentunya ini kita diawali dengan wakif, yaitu orang yang mewakafkan, dan adanya nazir yang menerima wakaf untuk dikelola dengan baik dan berkenan serta amanah. Syarat-syarat nazir di Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam, sudah dewasa, dan amanah, mampu secara jasmani maupun rohani, dan bebas dari hukum. Adapun tugas nazir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini juga bagian yang penting untuk kita paham sama, peran BWI memang cukup dekat dengan para pengelola, nanti suatu pengelola wakaf. Kalau wakaf itu mendatangkan uang, jadi tentunya harus ada pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini kedua sektor ini nampaknya belum bisa berjalan secara maksimal dalam perannya masing-masing. Sebagai nazir, apa yang harus dilakukan selama dia menjadi petugas nazir, karena nazir ini bisa berganti-ganti sifatnya. Ini menghadapi benda wakaf yang telah dikelola atau dikuasainya, itu mendatangkan uang dan keuntungan. Ini tentunya juga ada pelaporan dalam melaksanakan tugas ini kepada Badan Wakaf Indonesia. Samping itu, Badan Wakaf Indonesia sebaliknya juga harus berperan aktif bagaimana mengedukasi para nazir supaya barang-barang dikelola ini bisa berjalan dengan baik, bisa simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dalam artian memberikan informasi, laporan-laporan, dan bisa menerima laporan itu dengan baik, dan catatan-catatan manakala dalam pengelolaan kita bisa berjalan. Tentunya perlu edukasi, nama ini namanya rasa-rasanya si nazir merasa ini uangnya sendiri yang dikelola sendiri. Kemudian dari BWI juga merasa ini
bukan tanggung jawabnya. Padahal menurut aturannya BWI ini bisa menegur, bisa apabila tidak ada laporan dari para nazir yang telah mengelola wakaf, benda wakaf, lebih-lebih ini adalah wakaf uang. Ini harus tahu arah dan tujuannya. Peran BWI juga dituntut untuk lebih maksimal. Lanjut, Pak. Dalam wakaf kita mengenal adanya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di sana adalah mensyaratkan nadir. Sudah saya kupas. Dan tugas nadir menurut Undang-Undang Nomor 41 2004 itu melakukan pengadministrasian data benda wakaf dan mengembangkan data benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya. Berikutnya mengawasi, melindungi data benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf. Ini tugas nadir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Benar disampaikan bahwa antara nadir dan BWI ada komunikasi yang baik, masing-masing punya peran. Nadir juga bertanggung jawab pengelolaannya dan bisa melaporkan kepada BWI. Dan juga BWI sebagai lembaga yang berbadan hukum, lembaga nasional, ini juga harus banyak berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pengelola wakaf. Dan pengelolaan wakaf uang. Ini nadir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukan yang ada dalam AIW, Akta Ikrar Wakaf. Dan nadir dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka pengelolaan wakaf uang itu. Kemudian dalam pengelolaannya, wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Ini pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya tugas dan wewenang BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, bisa mengadakan pembinaan nadir, kemudian pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional dan internasional. Di antara tugas dan wewenangnya, memberi persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Terus memberhentikan dan mengganti nadir, peran BWI, dan memberi persetujuan atas penukaran harta wakaf.
Untuk pemberian mengganti nadir ini pengurus wakaf ini untuk yang wakaf yang dikelola oleh negara seperti Badan Kesejahteraan Masjid BKM itu di bawah kewenangan Kementerian Agama. Atau yang nadir-nadir umum itu nanti bisa melalui DUI yang memberikan pengganti dan kemudian memberi persetujuan atas penukaran harta wakaf. Maksudnya kadang-kadang ada benda wakaf yang digunakan oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk fasilitas umum yang di situ harus dilakukan, tanah itu yang harus digunakan. Jadi seperti di Demak pernah terjadi beberapa titik tanah wakaf itu digunakan untuk fasum, untuk rencana jalan tol. Ini ada beberapa titik di sana pemilihannya status tanahnya tanah wakaf. Ada yang tanah wakaf perorangan dan wakaf lembaga. Jadi untuk persetujuan penukaran ini harus dilakukan juga oleh BWI. Nah ini ada fungsi nantinya. Bagaimana mendapatkan tukar guling tanah wakaf yang digunakan oleh negara untuk fasilitas umum. Ini juga harus dipahami juga oleh masyarakat, bukan berarti tanah wakaf itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Memang pada prinsipnya begitu, tapi ketika mengalami hal yang seperti itu digunakan untuk fasilitas umum karena negara yang membutuhkan, di sini negara tidak bisa, ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tidak bisa bilang dipindahkan, tapi boleh ditukar di tempat lain yang sama tentunya atau lebih luas yang didapatkan untuk penukaran itu, karena tempatnya semula yang strategis menjadi yang kurang strategis, dia tentu mendapatkan tempat yang lebih luas. Itu nanti tanah wakaf yang digunakan untuk fasilitas umum bukan lagi menjadi tanah wakaf karena sudah ditukar. Kemudian tugas dan kewenangan lain dari BWI sudah memberi saran dan pertimbangan data termasuk di dalam ini tadi yang kami ceritakan di depan. Dan dalam wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf, utamanya pada pasal 28 Undang-Undang tentang wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Jadi di Indonesia ada beberapa. Kemudian pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan benda yang dilakukan secara tertulis. Ini menyampaikan wakaf uang ini juga harus ada perjanjiannya. Dan samping itu nanti wakif ini juga akan mendapatkan sertifikat wakaf uang, yaitu wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keamanan, layanan pendidikan dan layanan sosial, dan tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan cash wakaf sertifikat. Hasilnya yang akan diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri.
Selesai itu yang lagi ya, sertifikat cara mewakafkan. masih banyak ini cara mewakafkan. Cara mewakafkan wakaf uang. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu tentang wakaf dalam pasal 22 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di mana disebutkan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Tidak bisa menerima mata uang asing. Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi dulu ke dalam rupiah. Hal ini disebutkan dalam ayat 2 ataupun cara mewakafkan uang. Disebutkan dalam ayat 3 pasal 22 sebagai berikut. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di lembaga keuangan penerima wakaf uang atau KSPWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, kemudian menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga tersebut, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai atau akta ikrar wakaf. Dan cara berikutnya, cara mewakafkan wakaf uang, cara mewakafkan wakaf uang juga. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42. Bagaimana cara mengelola wakaf uang menurut pasal 9 Peraturan DWI Nomor 1 Tahun 2009. Pengelolaan wakaf uang oleh nadir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang. Dan nadir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Sampai itu, dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nadir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu, jatuh tempo. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan nadir. Tidak dalam hal tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Nadir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.
Baik, itu presentasi kami yang saya sampaikan. Mungkin ya sedikit kami akan menyampaikan wakaf yang ada di Demak. Ini memang spektakuler. Jadi di Demak ini ada wakaf peninggalan raja namanya Sultan Fatah Demak. Sampai saat ini yang dikelola oleh Kementerian Agama Demak melalui BKM itu benda wakaf, harta wakafnya berjumlah 350 hektar. 350 hektar. Dan ini harus dikelola dengan baik oleh, karena ini lembaga itu yang mengelola BKM di bawah Kementerian Agama. Ini sebagai nazir adalah kepala kantor. Kepala kantornya ini bertugas yaitu untuk mencatat, kemudian mengamankan, kemudian memanfaatkan untuk kemaslahatan umat dari hasil pemberdayaan tanah wakaf itu sendiri. Kemudian menyalurkan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat, digunakan untuk membantu masjid, mushola, dan pendidikan madrasah. Ini yang dilakukan di Demak. Samping itu dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan tanah wakaf, ini di Demak juga dilakukan pengelolaan tanah wakaf itu yang tidak digunakan untuk pertanian, ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain seperti membuat pertokoan, kemudian rumah kos yang dihuni oleh para masyarakat yang ingin menggunakan, mengutamakan orang yang tidak mampu, yang tidak punya rumah, bisa ditampung sehingga nanti bisa bermanfaat dengan nilainya ya tidak nilai yang murah katakan gitu. Itu kemudian untuk mengelola tanah wakaf itu dikelola untuk pertokoan, jadi pertokoan di mana toko-toko itu nanti bisa dimanfaatkan bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan dengan usahanya dagang, katakan, karena wakaf yang ada di Demak ini mayoritas untuk berupa tanah sawah, sehingga para petani tanah-tanah yang tidak bisa untuk pertanian ini kita manfaatkan untuk toko, untuk perdagangan. Jadi masyarakat yang lain selain yang bertani nanti bisa memanfaatkan itu. Adapun cara pengelolaan dalam wakaf yang ada di Demak ini, khususnya di bidang pertanian, ini digarap oleh kaum petani setiap 1 tahun sekali. Jadi dilelang untuk digarap sawah. Kemudian hasil dari lelang itu kita manfaatkan. Alhamdulillah dari waktu ke waktu untuk 350 hektar itu bisa menghasilkan sampai 6 miliar. Jadi uang 6 miliar itu kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, masuk para mahir untuk ikut kita berikan bantuan untuk pemberdayaan masjid, untuk pengembangan, untuk pemeliharaan dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Itu hanya khusus untuk lingkungan masjid Demak. Kemudian
Samping itu juga mengelola untuk memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam yang lain di pondok pesantren, kemudian di madrasah-madrasah dari PPG, kemudian di madrasah-madrasah umum yang lain. Ini juga bisa mendapatkan bantuan tergantung pengelolaan itu dan pendapatan yang kita harapkan. Namun di sisi lain juga tanah wakaf ini kadang-kadang repot dalam mengelola, sehingga banyak kasus seperti tanah wakaf ini sudah lama dikuasai oleh kelompok orang yang didirikan untuk pondok pesantren. Di sana sudah besar sekali pondoknya, sudah lama dan sekarang sudah berkembang. Tanah yang dipakai adalah bukan tanah wakafnya sendiri atau dari wakif orang lain, tapi masih menggunakan wakaf UTM. Ini juga problematika seperti ini susah karena sudah lama. Ini juga sudah diadakan negosiasi, komunikasi untuk bagaimana ini tanah wakaf itu bisa kembali kepada yang empunya. Tapi sampai saat ini belum bisa berhasil. Dan ada tanah wakaf yang berada di kawasan perusahaan. Sana tidak bisa produktif karena ada di lingkaran wilayah tanah perusahaan tersebut. Sehingga di sana sudah tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian atau dikelola. Ini menjadi wakaf yang mangkrak. Dan memang juga perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan. Pihak pabrik, pengelola perusahaan sendiri melihat tanah wakaf BKM Demak ini ada di sana, nampaknya juga tidak mau berbuat banyak, hanya dibiarkan saja. Akhirnya kita sendiri tidak bisa bergerak karena berada di lingkungan perusahaan. Jadi ini problematika yang harus diselesaikan. Namun sampai kemarin saya di dalam masa pengurusan kami belum bisa menyelesaikan tuntas, baru kami mencoba mengawali untuk berkomunikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan, yang punya perusahaan, bagaimana tanah wakaf itu bisa ditukar guling. Kalau dibeli memang tidak boleh tanah wakaf, kalau dibeli ini harus ditukar gulingkan sehingga dia mengganti tanah itu, bisa berikan ganti yang di tempat yang lain yang nanti akhirnya bisa bermanfaat. Tujuannya seperti itu. Tinggal bagaimana pihak perusahaan dalam rangka menyelesaikan tanah wakaf yang ada di dalam tersebut. Ini sedikit gambaran dari pengelolaan yang ada di Demak, utamanya yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kemudian tambahan informasi yang disampaikan di forum konsorsium yang mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang punya maaf. Sebenarnya kami kembalikan pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tamat. Oke, terima kasih kepada Bapak Haji Muhaimin MH selaku narasumber kita pada siang hari ini, sore ya, sudah sore ini, sudah menjelang sore. Cukup menarik terkait dengan materi yang disampaikan oleh beliau, bahwa cukup luar biasa. Kita lihat di Demak sendiri, yang kalau kita ingin melihat di situ ada potensi wakaf itu sebanyak seluas ya 350 hektar. Jadi dengan luasnya tanah ini mungkin banyak sekali kalau kita hitung, apalagi kalau dihitung 350 hektar, kalau dirupiahkan itu luar biasa sekali, berapa miliar gitu ya potensi yang bisa dihasilkan seperti itu. Nah, sedikit saya meringkas dari paparan Bapak Haji Muhaimin di sini, terutama terkait dengan wakaf ya yang ada di Kabupaten Demak. Di sini kita melihat ada 350 hektar. Di situ potensi wakaf itu masih dikelola secara sederhana, yang mana dialokasikan ke sektor peribadatan, terutama di sini yang tempat-tempat ibadah adalah di masjid, musola, di pendidikan madrasah, di sekolah-sekolah yang lain juga dipotensikan ke arah ke sektor produktif. Produktif di sini yang mana di sini tanah itu juga dikelola diberikan kepada petani ya, itu ya Pak Haji. Petani di sini, para petani di ini diberikan sebidang tanah untuk dikelola, untuk kemudian ditanam berbagai tanaman, dan kemudian ya dikelola oleh petani. Selain itu juga digunakan untuk sektor produktif yang lain, seperti mungkin dari Kemenak di sini ya lewat BWI ya, lewat BWI di situ tanah yang dikelola ini di sektor produktif juga dibangunkan seperti sebuah ruko. Ruko-ruko di sini adalah tempat-tempat berjualan yang digunakan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat di wilayah Kabupaten Demak. Nah, cukup menarik di sini juga ada yang mungkin perlu kita ketahui, bahwa tanah yang dikelola di situ ada 350 hektar, ternyata ada masuk perusahaan juga. Nah, perusahaan di sini mungkin ya dimaksud tanah yang 350 hektar ini juga ditempati oleh beberapa perusahaan atau industri gitu ya Pak Haji ya. Nah, namun di sini yang perlu kita ketahui mungkin dari perusahaan ini apakah mereka menyewa ataukah mereka itu memiliki status hak atas tanah tersebut atau bagaimana, cuman kita juga kurang lebih tahu detail jelasnya, karena mungkin statusnya di sini ternyata masih menjadi milik wakaf ya. Seperti kita ketahui bahwa wakaf itu kan tidak boleh diperjualbelikan ya, seperti itu. Sekali tanah udah diwakafkan ya sudah, seperti itu hukumnya. Mungkin dari peserta diskusi konsorsium ini ya, yang ingin bertanya terkait permasalahan wakaf, khususnya wakaf tunai,
bagaimana dari sisi hukumnya, bagaimana dari sisi implementasinya. Implementasinya mungkin lebih kepada bagaimana cara mewakafkan harta yang kita miliki seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa tadi pemaparan dari narasumber dari beliau itu memberikan informasi bahwa wakaf itu tidak hanya benda yang tidak bergerak, tapi bisa benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak mungkin kita ketahui mungkin seperti tanah seperti itu ya. Tanah kemudian kita wakafkan sebidang tanah untuk kemudian dikelola oleh nazir, digunakan sebagaimana mestinya. Misal contohnya adalah untuk tempat peribadatan seperti masjid maupun musola, atau bisa diarahkan ke makam seperti itu. Sedangkan untuk yang tidak bergerak di sini dari paparan beliau tadi, tidak bergerak di situ ternyata banyak sekali ya. Mungkin di sini yang penting adalah punya nilai. Nilai itu adalah value, berarti punya nilai di sini, nilai tersendiri yang mana ketika ketika wakaf itu tidak harus benda tidak bergerak tapi benda bergerak. Nah, benda bergerak mungkin bisa dari kendaraan, alat berat, dan mungkin yang lebih ke fokus diskusi kali ini adalah kepada wakaf yang bersifat tunai atau cash. Nah, jadi kita yang tidak punya tanah, kita yang tidak punya sebidang tanah, kita yang tidak punya harta yang berlebih, kita bisa menggunakan potensi di sini adalah menggunakan potensi wakaf tunai itu sendiri. Lantas, bagaimana kita cara mewakafkan wakaf tunai itu sendiri? Nah, seperti itu dari pemaparan beliau tadi, bagaimana cara mewakafkan tunai di sini mungkin tidak banyak yang mengelola secara detail karena mungkin dari Kemenak sendiri pun tidak memberikan instruksi jelas bagaimana menggerakkan gerakan wakaf tunai seperti ini. Namun sekilas saya baca dari pemaparan beliau di sini wakaf tunai itu Kementerian Agama di sini sebagai stakeholder selain juga memberikan dasar hukum lewat fatwa itu tadi, juga memberikan peranan kepada nazir, bagaimana nazir ini tidak hanya dikelola oleh lembaga yang dikelola oleh BWI sendiri, tapi lembaga swasta. Lembaga swasta di sini adalah lembaga yang dilibatkan untuk menjadi pengelola atau nazir, seperti lembaga keuangan syariah. Nah, banyak sekali lembaga keuangan syariah ya di Indonesia, terutama bank syariah di sini juga sudah dilibatkan bagaimana menjadi pengelola wakaf tunai atau menerima wakaf tunai itu sendiri. Nah, dari sisi teknis mekanismenya pun sama seperti yang disampaikan oleh beliau narasumber kita. Nah, itu dari sisi implementasi dan penerapan bagaimana cara kita mewakafkan uang wakaf tunai seperti itu. Lah, lantas seperti apa pengelolaannya? Nah, seperti apa pengelolaannya yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah mewakafkan di sini, kita juga harus tahu tanah itu, misal wakaf ya maaf, wakaf itu dikelola untuk akan untuk apa seperti itu ya. Mungkin dari sisi nazir sendiri juga diberikan tanggung jawab penuh kalau misal di sini secara gambaran umum yang namanya wakaf itu kan dikelola memang untuk kemaslahatan umat. Nah, di sini berarti kalau untuk wakaf tunai mungkin lebih luas lagi ya, karena mungkin di sini bisa untuk tempat peribadatan, selain itu juga untuk pendidikan, pesantren, dan juga untuk keluar sendiri ya, dan juga untuk sektor produktif yaitu untuk ekonomi umat. Nah, poin di sini yang moderator ambil bahwa untuk ekonomi umat di sini adalah lebih kepada mengentaskan permasalahan umat, berarti membantu perekonomian umat. Dari pemaparan narasumber kita pada sore hari ini, ekonomi umat di sini mungkin kita lebih ambil kasus di Kabupaten Demak karena kebetulan beliau juga narasumber juga mengelola wakaf tunai di Kabupaten Demak. Banyak sekali di sana potensi yang perlu diketahui oleh kita semuanya.
Di Kabupaten Demak sendiri sudah mengalokasikan sebagian tanah wakaf itu untuk sektor produktif, yaitu dengan mendirikan bangunan-bangunan untuk sektor usaha, yang mana di sini adalah untuk sektor usaha produktif. Ketika di sini dialokasikan ke sektor produktif, jadi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk membangun ekonomi masyarakat secara mandiri. Nah, berarti ekonomi secara mandiri di sini adalah masyarakat di sini diberikan bantuan seperti usaha itu tadi, ya, bagaimana mereka ketika punya keinginan untuk membangun sebuah usaha dengan modal yang cukup relatif kecil dan tidak banyak, nah itu bisa dilibatkan dalam wakaf produktif seperti ini. Begitu ya kiranya ringkasan atau gambaran dari pemaparan narasumber pada sore hari ini. Kepada seluruh peserta konsorsium, ya, monggo saya persilahkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan wakaf tunai. Mungkin tidak harus wakaf tunai, tapi mungkin yang wakaf yang secara fundamental, ya, secara sederhana yang kita ketahui. Nah, di tempat saya mungkin kalau misal ada kasus kemarin ada tanah wakaf, ya, yang sudah didelegasikan, nah bukan didelegasikan, ya, sudah diwakafkan kepada itu yang memiliki harta yang ingin diwakafkan di situ untuk dialokasikan ke musola. Namun selang beberapa tahun kemudian ada salah satu ahli waris itu mengklaim bahwa tanah itu tidak diwakafkan, tapi tanah itu adalah tanah milik mereka. Jadi secara hukum mereka memiliki sertifikat bahwa tanah itu adalah tanah mereka, dan mereka tidak sepakat bahwa itu termasuk tanah wakaf yang dialokasikan untuk musola seperti itu. Nah, itu ada kasus seperti itu di daerah saya. Nah, mungkin banyak ya teman-teman semuanya, teman-teman dosen di sini dan teman-teman mahasiswa, ada kejadian atau case-case di kampung, ya, ada tanah yang diwakafkan kemudian terjadi konflik di kemudian hari seperti itu. Nah, ada salah satu ahli waris yang mengklaim bahwa itu tidak diwakafkan. Nah, itu banyak sekali ya di tempat saya kemarin juga ada kasus demikian. Nah, itu lantas bagaimana untuk penanganan hukumnya. Nah, seperti yang dibilang dari narasumber tadi, nah ini memerlukan peranan penting dari BWI itu sendiri, ya, mungkin lebih kepada pembuatan sertifikat wakaf itu tadi, yang meliputi tadi dengan pembuatan AIW itu tadi, ya, akta ikrar wakaf seperti itu. Nah, kalau di desa-desa kita kan mungkin di kampung-kampung kita, ya, mungkin banyak mengalami hal tersebut, tapi tidak tahu bagaimana cara menangani kasus-kasus tersebut. Nah, ini ada di desa saya itu, ya, dulu, tapi ini sudah terselesaikan. Mungkin dari teman-teman semuanya di daerahnya masing-masing itu ada case-case terkait dengan wakaf seperti itu. Iya. Nah, ada hal yang ada case lagi itu terkait dengan ketika masyarakat hendak mewakafkan itu harus melalui siapa mereka, ya. Kadang di desa kita itu orang yang paling ahli agama, orang yang istilahnya paham betul terkait dengan agama itu kan mungkin kita tahu mudin, ya. Nah, mudin di sini adalah orang yang tahu agama di daerah kita atau kiai mungkin. Nah, ketika kita ingin mewakafkan, apakah kita juga harus menghubungi mereka seperti itu, atau kita harus langsung datang ke kecamatan, di KUA kecamatan, atau mungkin lewat narah hubung, ya, lewat kecamatan ataupun ke kabupaten. Nah, mungkin nanti ini juga bisa dijawab oleh Pak Muhaimin sendiri, ya, karena mungkin di daerah-daerah yang mungkin, ya, jauh dari akses di perkotaan, karena memang kebanyakan di sini kan untuk hal-hal seperti ini yang teknis tadi, bagaimana membuat sertifikat wakaf, bagaimana membuat akta ikrar wakaf, paling tidak kan memerlukan peranan dari kantor agama di wilayah kecamatan, paling tidak minimal seperti itu. Lantas bagaimana kalau misal ini terjadi di daerah yang paling terpencil, daerah yang paling pinggiran. Nah, ketika mereka ada kasus-kasus tersebut, seperti apa, bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan itu.
Dan ini sebagai contoh sedikit ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin, menambah contoh case ya, terutama di daerah-daerah sekitar kita terkait dengan wakaf secara sederhana. Mungkin yang lebih modern lagi ini adalah terkait dengan wakaf tunai seperti itu. Silahkan untuk teman-teman semuanya, teman-teman dosen ya, peserta diskusi konsorsium pada sore hari ini ya, meskipun sore ya kita sudah letih, sudah lelah ya, karena memang pada ngantuk semuanya ya, jadi kita harus tetap semangat ya sampai buka nanti. Ya, monggo silahkan Pak Fuad, sudah resen, saya persilahkan untuk videonya dinyalakan biar saya spotlight. Ya, monggo Pak Fuad. Ya, terima kasih ini Ya, silakan Pak Fuad. Pak Lukman sebagai narasumber kedua. Udah suara saya keluar gak ini? Tes 1, 2, 3. Keluar gak suaranya? Halo? Keluar ya? Halo, ya dengar Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Lukman selaku narasumber kedua. Ya, karena kesimpulannya panjang sekali. Bukan narasumber Pak, Jam. moderator. Jadi narasumber kedua jadinya kan, ya kan. Nah, ya. Nah, begini, ada satu kasus. Ini kasus ini nyata ya, nyata barusan saja saya itu dapat curhatan dari seseorang ini Pak Muhaimin ya. Ini untuk Ayo Pak. kedengaran nggak ini? Dengar kita. Sudah. Tes 1, 2, 3. Iya, tes masuk. Hah? Ya, dengar Pak, kami Pak. Ya, kami dengar Pak. Ya. Saya di sini aja pikir. Maaf menggantikan moderator sebentar. Ya. Nanti suaranya hilang-hilang di sini aja. Kemarin ada teman itu curhat ke saya, jadi kasus tentang tanah wakaf yang masih menyatu dengan tanah pribadi atau keluarga. Jadi ini kasusnya begini Pak Muhaimin ya. Dia membeli tanah itu sertifikatnya utuh tanah, tidak ada tertulis di situ sebagian diantaranya adalah tanah wakaf. Nah, ketika dia sudah beli tanah, kemudian dibilangin sama cariknya kalau tidak salah ya, memberitahu kepada dia bahwasannya 40% dari tanah itu sudah diwakafkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya katakan, coba dicek ada enggak AIW-nya atau akta wakafnya. Ya, kalau sertifikatnya utuh apa sebagian katanya utuh gitu kan. Nah, terus tahu dari mana wakaf itu? Nah, itu dari Pak Careknya bilang dan itu ada buktinya katanya seperti itu. Dan penjualnya tahu nggak? Penjualnya juga tahu. Penjualnya juga diapusi sama sebelumnya katanya kan. Jadi dia beli dari seseorang sebelumnya. Nah, setelah dia beli ternyata diberitahu sama Pak Carek atau Pak Mudinnya sama seperti itu. Nah, pembeli sebelumnya juga begitu, sudah 3 kali berangkai, berantai. Jadi pembeli pertama sebelumnya tidak tahu ternyata itu ada tanah wakafnya. Kedua juga tidak tahu, ketiga juga tidak tahu. Jadi penjual kedua, ketiga itu adalah ingin melepas bahwasanya tanah itu segera dijual. Kenapa? Ada wakafnya itu. Nah, permasalahannya bagaimana proses mengurusnya? Kalau saya bilang begini, penjual pertama siapa? Sekarang malah jadi lurahnya di situ katanya. Jadi kepala desanya itu. Nah, kepala desanya ketika dituntut soal wakaf dia bilang, "Alah gampang kok tak ijoli." Jawabannya katanya seperti itu, "Alah gampang tak ijoli." Nah, saya bilang begini, ya kalau memang nilainya 40% itu besar saya bilang ya. Maka saya sarankan begini saja. Sampean coba minta kepada penjualnya untuk mengembalikan uang itu. Kalau dia tidak mau, coba menghubungi pengacara. Nanti bisa saja masuk kasus penipuan.
Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya ada tanah wakaf di situ, dia tidak bilang, kemudian dijual secara utuh, padahal 40% dari tanah itu adalah wakaf. Dan nilainya lumayan, maksudnya bukan yang 100-200 juta, lebih dari itu nilainya gitu kan. Kan kasihan yang beli. Nah solusinya bagaimana begitu Pak Haji Muhammad? Terima kasih. Nah ini fakta ya. Terima kasih Pak Fuad. Oke, kita tampung dulu ya. Pak Muhaimin, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya bacakan dulu ya. Oke ya, dari Gina Fauzi. Ini pertanyaan di kolom chat. Mohon izin bertanya bagaimana pengawasan pengelolaan potensi wakaf Indonesia yang sangat luar biasa, sebagaimana tadi narasumber sampaikan, dan dengan melihat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oke ya, berarti di sini pengelolaan potensi tanah wakaf ya, dengan melihat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Banyaknya tanah wakaf tapi banyak korupsi. Seperti itu ya Bu Ina ya. Jadi bagaimana lebih kepada pengawasannya, bagaimana itu nanti kalau di kemudian hari ketika wakaf itu sudah optimal, bagaimana cara mengendalikan pengelolaannya agar tidak terjadi korupsi ya, terutama dikorupsi oleh para pengelola atau nazir itu sendiri. Oke. Terus pertanyaan yang kedua dari mahasiswa kita, Mbak Siti Sofan Nur Aziza. Di desa saya ada yang namanya sawah wakaf. Dan sawah wakaf itu terhitung masih milik masjid, dan sawah tersebut dikelola, ditanami, kemudian dipanen oleh petani sekitar. Dan bagaimana jika sebagian hasil dari panen sawah tersebut digunakan untuk membayar upah para petani tersebut? Nah, berarti kita lebih kepada bagaimana hukumnya, apakah itu diperbolehkan atau tidak gitu ya, Mbak Siti? Oke. Terus pertanyaan yang resen tadi dari Pak Fuad tadi terkait dengan ada jual beli tanah di situ ya. Ternyata jual beli ini sudah berpindah tangan ke pembeli kedua bahkan ke pembeli ketiga. Diketahui bahwa ternyata jual beli itu ternyata objeknya masih mengandung tanah wakaf. Nah, ini bagaimana hukumnya? Seperti ketahui bahwa ada 40% di situ termasuk tanah wakaf. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini itu bagaimana prosedurnya seperti itu gitu ya Pak Haji. Nah, oke, kita tampung dulu, mungkin langsung bisa dijawab. Ini ke pertanyaan pertama Pak Haji dari Ibu Ina ya. Atau mungkin dijawab dari Pak Fuad dulu. Yang kedua, mungkin langsung bisa dijawab. Saya bacakan ya, Pak. Loh, saya belum bisa dijawab ini berarti ini. Ini Pak pertanyaannya udah masuk dulu dengan Pak Haji ya. Nah, jadi masuk di pertanyaan Bu Ina dulu tadi udah di kolom chat ya. Paling sebentar ini ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ina. Ibu Ina tadi bertanya Pak kepada narasumber kita ya. Lebih kepada bagaimana pengawasan kepada pengelolaan wakaf tunai yang sangat banyak sekali ya. Ketika kita melihat ternyata banyak sekali tingkat korupsi terjadi seperti itu. Itu Pak Muhaimin. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana cara mengawasi atau bagaimana ya cara mengawasi terutama mungkin lebih kepada
para stakeholder terkait ya, terutama di sini adalah dari Kemenak itu sendiri dengan melibatkan lembaga lain ya untuk mengawasi pengelolaan wakaf tunai ya, dengan melihat banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Seperti itu Pak Muhyiddin. Ya, terima kasih. Pengawasan. Ada 2 penanya dalam hal ini. Satu tentang jual beli tanah yang di dalamnya sudah ada wakaf. Ya, ini dari pertanyaan dari Pak Fuad. Kemudian yang kedua tentang pengawasan wakaf tunai. Karena di dalamnya dalam pengelolaan kurang amanah sehingga banyak penyelewengan gitu ya Pak. Yang korupsi itu Pak ya. Itu ya Bu ya. Oke, terus. Khusus pada jual beli tanah yang status di dijual belikan, ternyata di dalamnya ada tanah wakaf, itu gandeng. Ada satu lagi Pak, mungkin saya bacakan sekali lagi ya. Ada mahasiswa kita bertanya, di situ ada tanah sawah, kemudian ternyata tanah sawah itu adalah tanah wakaf dan terhitung masih milik masjid. Nah, jadi di sini ada tanah sawah wakaf dan itu ternyata masih milik masjid. Kemudian sawah tersebut dikelola, kemudian ditanami oleh petani sekitar dan kemudian panen. Nah, di sini mahasiswa bertanya, untuk sistem bagi hasil dari untuk sebagian hasil dari hasil panen tersebut digunakan untuk membayar upah para petani tersebut, itu bagaimana? Boleh apa enggak seperti itu? Itu. Hasil sebagian dari panen itu digunakan untuk membayar upah dari petani yang mengelola sawah tersebut. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Haji. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan akhirnya. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa beli tanah yang di dalamnya ternyata ada tanah wakafnya. Ini memang ya dari pemahaman tentang wakaf ini tidak segera diurus. Ini akhirnya kadang-kadang bertingkat-tingkat masalahnya. Menghadapi hal tersebut, ini tentunya harus diurus. Nanti diurus oleh ya wakaf itu sendiri. Kalau dulu bagaimana tanah 50% dari sebidang tanah itu ya diwakafkan apa masjid atau apa, bahkan dengan Pak Fuad tadi diwakafkan. Kemudian ini tidak disebutkan untuk masjid atau apa, cuma penjelasannya ada sebagian untuk wakaf katanya begitu. Ya biasanya kalau wakaf itu kan untuk sesuatu yang sifatnya positif, entah masjid, entah madrasah, entah kuburan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana nasib pembelinya. Tahu-tahu kok ada pemberitahuan belakangan 40% ternyata itu adalah sudah diwakafkan. Nah, itu yang jadi repot gitu. Ya, makanya di dalam yang disampaikan tadi bahwa masyarakat yang sebagai wakil itu ketika akan memberikan wakafnya itu harus jelas. Jadi diberikan kepada siapa, umur apa, harus di awal itu juga jelas. Cuma mungkin ini menyampaikan pernyataan ikrar wakaf itu harusnya di KUA, Pak. Di KUA dulu, jadi di KUA itu sudah ada apa belum? AIW-nya sudah diikrarkan belum? Antara wakaf dengan nadir. Kalau sudah di sana berarti sudah tahu. Ini usulnya itu yang diberikan. Sekarang permasalahannya kan masyarakat yang
belakangan itu yang membeli tanah yang tidak tahu bahwa di dalamnya ada orang tidak tahu. Ya bagaimana ini hukumnya orang yang tidak tahu itu? Hanya sekarang itu dah. Sekarang kalau itu harusnya di penyelesaiannya kekeluargaannya kalau di ranah hukum karena yang beli juga tidak tahu awalnya membeli tidak ada informasi itu, tapi setelah dibeli baru informasi itu muncul. Ini yang kasihan pembelinya. Saya itu nanti para pihak ini bisa difasilitasi oleh Pak Lurah, kemudian bersama-sama menuju ke KUA untuk bisa mendapatkan status wakaf itu. Dulu yang mengikrarkan siapa, posisinya di mana, titik-titiknya di mana, itu mewakafkan harus disertai. Tapi kalau hanya lewat luar saja kita wakafin, terus tidak lanjut sampai ke KUA dan sebagainya, ini akhirnya terjadi seperti ini. Kalau Pak Lurahnya tapi terakhir Pak Joli itu ya. Nah ini bagaimana ini mau memberikan atau menukar repot supaya ini diselesaikan barang yang sudah. Umpama Pak Kaji, umpama yang 40% itu diganti beneran dalam bentuk lain, itu boleh enggak? Tanah yang sudah diwakafkan dijual tapi diganti di tempat yang lain. Ya kalau tanah, makanya tanah wakaf itu nanti tidak bisa dijual, Pak. Suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas Pak Haji. Makanya untuk tanah wakaf itu nanti tidak bisa tidak bisa dijual, Pak, atau diganti begitu saja, kecuali dibutuhkan untuk kepentingan umum. Tadi saya sampaikan ada tanah wakaf yang terkena jalan tol. Nah ini jalan negara ini. Jadi milik tanah wakaf itu atau nazir itu nanti putus-putus mendapatkan penggantian tanah wakaf di tempat yang lain. Ini oleh pemerintah yang ganti. Nadir tidak bisa mengalami nadirnya. Nadirnya tidak bisa mengalami ini tanah dan yang kemudian tanah liane sing senilai mungkin lebih mahal atau lebih luas daripada tanah yang akan berjalan lagi. Itu kalau nadirnya tidak bisa, yang mengganti harus karena pemerintah yang memanfaatkan tanah itu. Dia harus mengganti minimal sesuai, maksimalnya harus lebih baik atau lebih luas. Itu oleh negara yang ya, para pihak wakil yang sudah diserai amanah tadi ya tidak juga hanya menerima kenyataan saja. Ya, seperti itu. Tapi ahli waris menjual itu dosa apa enggak? Ahli waris menjual tanah wakaf yang tadi 40% ikut dijual itu dosa apa enggak? Nah ini makanya karena tidak awal ini akhirnya ya, karena tidak terbuka, tidak transparan di awal. Jadi situ Pak konsep ini pernyataan mengelabui bagaimana ini kan dari pihak masing-masing. Ya mestinya kalau memang itu ya 40% mau digantikan yang lain bisa. Ini tentunya ya nanti dengan BWI mediatornya itu mungkin ya bisa, karena untuk ini penyelesaiannya yang pembelian rugi Pak, karena tidak tahu pembeli rugi tidak tahu. Nanti melalui mediasi itu yang menangani tentang perwakilan PBI jadi yang apa mediator. Iya. Minimal fasilitatornya KUA. Kalau nggak lengkap menang langsung. Mediatornya di situ.
Ya karena dari MB hanya menerima orang yang mau saja ke sini ya terima. Kalau di Kementerian Agama dari kita. Nah ini prospeknya terus karena berdiri badan wakaf. Gimana kasih? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Oke. Boleh lanjut. Oke. Tapi biasanya kalau BWI, maaf nyambung Pak Haji. Biasanya Dua menjawab di atas berdua. ini nggak menjawab Pak. Pertanyaan dari Yi Fuad nih tadi saya coba ingin menghubungkan ya. Pernah nggak BWI itu ketika mendapatkan permasalahan seperti ini, BWI itu mengganti tanah itu seperti itu? Karena kan BWI ini kan badan wakaf yang sudah ditunjuk oleh negara. Nah, ketika 40% tadi kasus tadi, 40% ternyata tanah wakaf. Biasanya ini kan nihil ya, nihil hasil. Nah, bisa nggak kalau BWI itu mengganti tanah itu ke tanah yang lain? Kalau BWI atau memberikan hukum? Oh, nggak bisa. Oh, cuma jadi fasilitator. Berarti tetap seperti tadi yang tanah bermak sebagian dimanfaatkan oleh perusahaan. Ya sudah yang lokal dan benar. Selamanya itu tidak ada hanya kan terus bagaimana kita coba ini dia pengelola tanah dia mau mengganti tanah lain karena udah lama udah berpuluh tahun. Oh gitu. Bagaimana terus ya ada yang punya bedanya tapi karena pengelola itu pengelola dirinya tidak tahu atau tahu tapi tidak memaksimalkan harusnya mencatat. Kenapa? Kan harusnya begitu tugas ngambil itu mencatat dan memanfaatkan. Karena ketika itu dicatat dan pemanfaatan kuasa orang lain dan dibiarkan akhirnya berlarut-larut. Berarti itu sebagai tanah mati. Ya enggak. Tanah hidup Pak. Tanah hidup. Ya, seperti itu sampai sekarang susah. Kemarin sudah mau, akhirnya ini muncul lagi. Ini repot. Dia mengkomunikasikan. Berarti diikhlaskan Pak Fuad. 40%. Untungnya yang 40% siapa mau ganti kan? Nggak ada ya, kan 10 tahun. Kalau tidak dimanfaatkan untuk apa pendidikan agama itu sudah tidak ada. Oke ya. Case-nya ditutup, nanti dilanjut lagi Pak Fuad ya. Terima kasih untuk Pak Fuad ya yang sangat pelik problem permasalahannya karena mungkin tidak ada penyelesaian. Karena itu sengketa ya. Jadi next di pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan Bu Ina terkait pengelolaan potensi tanah wakaf yang ada di Indonesia itu sangat besar sekali. Lantas dihubungkan dengan potensi budaya korupsi yang meluas. Nah itu bagaimana dari tingkat sisi pengawasan dari pemerintah seperti itu? Mungkin lebih kepada ke pengelolaan wakaf itu sendiri. Jadi kita fokus kepada bagaimana nazir itu nanti kemudian hari ketika sudah diberikan amanah dari negara untuk mengelola wakaf itu ya bagaimana mereka itu bisa terhindar dari adanya korup itu tadi, sifat korup tadi seperti itu. Terima kasih. Jadi tentang pengawasan wakaf ya, pengawasan wakaf. Ini bagaimana pengelolaannya sehingga di dalamnya terjadi banyak kesimpang siuran distribusi ya. Iya. Itu. Ya, ini awalnya dari pihak-pihak pengelola yang kurang maksimal dalam mengelola itu ya diawali dari itu. Kalau dia setiap tahun itu pihak dia ini kurang berperannya masing-masing lembaga tadi terjadi numpuk permasalahan. Kalau sudah
ribet seperti itu terjadi baru dirasakan. Nah ini harusnya fungsi pengawasan itu harus korupsi yang sudah terjadi ketahui itu korupsi ya sebenarnya dikembalikan korupsi karena uang maaf ya harus dikembalikan terjadi karena korupsi harus dikembalikan itu wajib. Ini uang milik umat masanya begitu. Ini sangat berdosa sekali kalau korupsi kan gimana itu jadinya nanti. Ini tentunya. Kemudian yang berikutnya ini menjadi landasan nanti pengawasan wakaf ini harus ditingkatkan. Dan melibatkan BWI juga setiap ada laporan penggunaan, kemudian juga bisa kalau bisa memanfaatkan dengan semacam OJK gitu ya. Melibatkan OJK. Untuk bisa mengatasi secara langsung dan lain. Kemudian di sana ada kekeliruan atau tidak itu intinya kalau seperti ini harus lebih maksimal dalam mengelola dan pihak-pihak yang supaya nanti di belakang lagi tidak terjadi lagi. Dan bila yang sudah terjadi ini harus mengembalikan hasil wakaf. Coba. Oke. Lanjut ya di pertanyaan ketiga. Ya, yang terkait dengan itu tadi. Ya, tanah wakaf milik masjid, kemudian setelah penghasilan, di mana hasil itu digunakan untuk membayar ya itu ya. Iya. Untuk membayar ini petani tersebut. Membayar tenaga petani ya. Untuk membayar tenaga petani. Saya rasa kalau itu dilakukan juga karena hasilnya juga kalau nadir itu bisa mendapatkan hak 10% dari hasil itu olahan. Nah kalau 10%-nya itu didapatkan dari hasilnya pendapatan sawah-sawah itu pendapatan ada laku sampai 2 juta gitu ya, kan 10% ada milik nadir nanti gaya taninya itu nadir dalam mengolah itu bisa ada dasarnya. Tapi kalau ngambilnya terus bagaimana? Hitungannya ada 10% enggak? Karena dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 itu nadir pengelola itu dapat hak 10%. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya sekiranya dengan 3 pertanyaan tadi yang cukup luar biasa. Dan pertanyaan terakhir yang menutup diskusi kita pada sore hari ini semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kami sampaikan kepada seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih atas atensinya mengikuti konsorsium Fakultas Syariah pada sore hari ini pada jilid ke-7 ya. Kita nantikan untuk diskusi konsorsium selanjutnya dengan tema yang sangat menarik yang dibawakan oleh narasumber-narasumber kita yang kompeten di lingkungan Fakultas Syariah YAIN Kudus. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semuanya. Dan kami sampaikan ya selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ladang amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Saya cukupkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruang sidang, Mas. Latihan. Oke.